Perkenalkan, saya Sustri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Olamba dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek pertama, cari dan pahami materi tentang pencernaan makanan. Kedua, gambarlah mengenai pencernaan makanan yang dapat dijadikan objek. Ketiga, amati dan rekam video yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dubur, dan anus. Pembahasan proses pencernaan makanan yang pertama di sini adalah mulut. Proses pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut. Pada mulut, karbohidrat, lemak, dan protein dicerna melalui pencernaan mekanik dan karbohidrat juga mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada mulut. Makanan baik protein maupun lemak dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Kelenjar liur mengeluarkan enzim lisosim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim lisosim ini memiliki sifat antibakteri yang dapat memberikan perlindungan terhadap bakteri. Enzim betain ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel sebagai osmolit. Bromelain ini memiliki sifat anti radang. Sementara enzim amilase dibuat oleh kelenjar liur di mulut yang melalui proses pencernaan dengan mencegah pati ketika mengunyah makanan dan mengubahnya menjadi maltosa, karbohidrat yang lebih kecil. Enzim ptyalin dalam saliva adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Proses ini berjalan lebih baik apabila makanan dikunyah lebih halus. Pada enzim ptyalin ini bekerja secara optimal pada pH 6,6, di mana reaksinya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Proses pencernaan selanjutnya pada manusia adalah tenggorokan. Setelah ditelan, makanan akan menuju langsung ke tenggorokan. Nah, dari sinilah makanan tersebut akan menuju ke esofagus atau tabung penelan. Proses yang ketiga adalah esofagus atau kerongkongan. Adalah tabung berotot yang membentang dari faring atau tabung vikromuskular di depan tulang leher ke lambung. Melalui gerakan meremas atau gerakan peristaltik, esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. Tepat sebelum makanan masuk ke dalam perut, ada zona tekanan tinggi yang bertugas sebagai katup agar makanan tidak melewati belakang kerongkongan. Yang selanjutnya adalah lambung. Pada lambung, proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan protein secara kimia oleh enzim-enzim, sedangkan lemak dan juga karbohidrat didegradasi kemudian menuju usus halus. Protein mengalami pemotongan oleh enzim menjadi fragmen-fragmen polipeptida atau polipeptida rantai pendek.
Reaksi pada lambung dapat dilihat pada gambar. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sphincter yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sphincter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Dalam lambung terdapat cairan yang berfungsi terutama untuk pencernaan protein, yaitu pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Cairan lambung terdiri atas 69,4% air dan sisanya terdiri atas zat anorganik maupun zat organik. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah destinasi selanjutnya setelah makanan melewati perut. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi oleh pankreas, empedu, serta hati. Nah, disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja dari jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab yang besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecahkan makanan. Proses pada usus halus adalah sebagai berikut. Pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan ditetralkan oleh bikarbonat dan pankreas. Kedua, makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida yaitu glukosa. Glukosa kemudian pencernaannya itu kemudian diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Adapun reaksi pada usus halus dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu adalah enzim maltose, di mana enzim maltose itu memutuskan ikatan gliskosidik 1-4 pada maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang kedua, enzim laktose itu memutuskan ikatan gliskosidik 1-4 pada laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Gambar yang reaksi yang ketiga itu adalah enzim sukrose, di mana memutuskan ikatan glikosidik 1-4 pada laktosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya adalah usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu menuju kepada anus. Namun sebelumnya, seluruh cairan yang ada di dalam makanan tersebut akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid atau padat. Sisa-sisa makanan atau feses ini akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran atau feses itu bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah terisi penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju ke dubur atau rektum akan dimulai. Selanjutnya adalah pada rektum atau dubur yang merupakan ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan antara usus besar kepada anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur atau rektum. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Dalam proses buang air besar, sphincter atau otot ini akan merileks dan rektum akan berkontraksi sehingga feses akan keluar melewati anus. Proses pencernaan yang selanjutnya adalah anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh.
Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus ini bertugas untuk mendeteksi isi luar. Nah, lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi daripada feses, apakah itu cairan, solid, atau hanya gas. Berikut ini adalah enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan makanan yang memuat substrat. Enzim-enzim tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Kesimpulan, fungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dubur, dan anus. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan ini adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan.